Shalom Tiberias. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Allah yang sudah lahir memberikan keselamatan bagi setiap kita. Saudara diberkati Tuhan, amin. Kita mengucap syukur malam ini boleh ada peringatan akan kasih Tuhan yang sungguh nyata buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan, kita percaya malam ini menjadi malam yang spesial. Dan untuk itu mari kita boleh rayakan dan sama-sama kita akan memulai pujian penyembahan kita. Dan sebelum itu kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putramu ya Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus yang begitu manis, yang terus bersama dengan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk hari lepas hari yang Tuhan boleh nyatakan hingga saat yang terbaik ini Tuhan. Malam Natal kami mengingat kebaikan Tuhan. Harapan sungguh ada waktu kami mengingat kelahiran-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang telah membuktikan kasih-Mu yang begitu luar biasa. Ini kami ya Bapa meresponi kebaikan-Mu dengan datang mengucap syukur, dan kami siap memberikan pujian penyembahan kami yang terbaik untuk hormat kemuliaan Allah. Terimalah ya Tuhan, akan berkati ibadah malam Natal yang kami adakan. Dimanapun kami berada, dimanapun kami menyembah, kami tahu Tuhan tidak pernah terbatas. Kuasa-Mu sanggup mengubahkan keadaan kami. Engkau Yesus yang sanggup menyembuhkan setiap kami. Engkaulah Yesus yang mampu melepaskan setiap kami dalam setiap belenggu yang ada pada malam hari ini. Ini kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap memuji-Mu. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus Kristus. Angkat tanganmu, mari muliakan Tuhan malam hari ini. Sambut hadirat Tuhan dengan percaya. Yesus telah lahir. Terima kasih Tuhan. Kini saatnya berdiri di altarnya. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk sama-sama. Kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji, katakan Yesusku, Yesusku. Masuk hadiratnya Maha Kudus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Kini saatnya, kini saatnya berdiri di altarnya. Sebab Allah yang Maha Kudus, amin. Engkau hadir memberkati kami Tuhan. Engkau lahir ke dunia ini, berikan kami keselamatan yang percaya sama-sama. Kami memuji, angkat tanganmu tinggi bersama. Angkat tangan menyembah. Sebab Allah Maha Kudus
Kita masuk sama-sama. Kita masuk kata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Tuhan kita, Yesus namanya. Mari puji Yesusku. Kita masuk, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Ini hati kami tuh, kami mau kata kita masuk tata sucinya, bersama para malaikat menyembah. Mari puji, oh Yesusku, Yesusku. Kita masuk Tuhan, masuk hadiratnya Maha Kudus. Kembali katakan dengan sungguh. Mari yang di rumah bersama-sama katakan. Kita masuk, amin, tata sucinya, bersama malaikat, bersama para malaikat menyembah. Dari hati kami yang sungguh percaya kepadamu Tuhan, kami puji Engkau, Sang Raja yang lahir bagi kami Tuhan. Yesusku, kita masuk Tuhan, kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Berikan tepuk tangan yang paling meriah, yang terbaik bagi Sang Juru Selamat, Yesus Tuhan. Kami undang Kau masuk lebih lagi Tuhan, dalam hadirat-Mu. Kami menyembah, akan kami mau katakan, hanya Kau seorang Tuhan yang kami butuhkan sampai dengan kapan. Terima kasih Bapa. Rajaku, Yesus Tuhan, ini kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sama-sama jemaat Tiberias yang mengasihi Tuhan, katakan. Kita masuk tata bersama para malaikat. Puji dan sembah Tuhan. Mari puji Yesusku. Undang Dia hadir dalam hati kita saudara. Amin. Mari sambil bangkit berdiri saudara. Malam hari ini
Angkat tanganmu. Kita masuk tata sucinya bersama para malaikat, bersama para malaikat menyembah. Pujian bagi Tuhan. Mari puji. Sebut nama Dia, saudara. Dengan tangan yang terangkat, malam Natal ini kita sembah Tuhan yang ajaib. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Berikan tepuk tangan menyambut kelahiran Tuhan Yesus sama-sama. Kita masuk tahta suci, bersama malaikat-Mu Tuhan, para malaikat menyembah. Oh Yesus, mari puji. Datanglah kepada Tuhan dengan percaya. Dia telah lahir, berikan harapan yang baru bagi setiap kita. Yesus, kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Satu suara malam hari ini, di malam Natal yang katakan, kita masuk tata suci-Nya. Amin. Bersama para malaikat menyembah. Mengalirlah pujian bagi Tuhan. Mari puji. Oh Yesusku, Yesusku. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita masuk hadirat-Nya Maha Kudus. Kita masuk Tuhan. Kita masuk hadirat Tuhan sama-sama. Kita masuk hadirat-Nya. Kita masuk hadirat-Nya. Oh Maha Kudus. Haleluya. Oh Kudus Tuhan, mari sembah Yesus. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Jadilah tempat ini sama seperti di surga. Engkau yang mendamaikan setiap hati yang menyembah, memulihkan setiap hati yang terluka. Kami berseru Tuhan. Haleluya. Ku datang padamu, ku datang padamu Tuhan. Semuanya berubah.
hatiku kagum, hatiku menerimamu Yesus. Bapak, kami datang Tuhan ke tempat ini. Kami gak membiarkan malam ini berlalu dengan sia-sia. Tapi satu hal ya Tuhan Yesus, buat kami mengerti akan kasih-Mu, buat kami mengerti pengorbanan-Mu Tuhan. Kelahiran-Mu berarti bagi kami. Dan di saat yang manis ini Tuhan, kami letakkan segala pengharapan kami di penghujung tahun 2025. Semua terjadilah sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, angkat tanganmu saudara, angkat kedua tanganmu, kita sambut hati ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, oh God, I worship you. Amen. Oh God, I worship you. Be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Kembali katakan sama-sama saudara. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you, Lord. Here we are, God. Oh God, I worship you. Biar setiap kami yang bernafas menyembah-Mu Tuhan, angkat tanganmu, Tiberias bagi kemuliaan Allah. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Dengan tepuk tangan yang paling meriah, sambut hadirat Tuhan malam Natal ini. Oh God, oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. Oh God, I worship you. Oh Jesus, I worship you. Be glorified, be glorified and magnified. Oh God, I worship. Jemaat ibadah saja bersama-sama katakan, oh God, I worship you. Oh God, yes you are Lord. Our Savior is Jesus. Come on, be glorified and magnified. Oh God, I worship you. One more time, our God. Oh God, I worship you.
juru selamat. Di malam Natal ini Tuhan, kami begitu yakin dan percaya ada kegerakan-Mu yang luar biasa Tuhan bekerja di antara setiap kami. Kami mungkin telah jauh Tuhan sepanjang tahun 2025 ini kepada pribadi-Mu Tuhan Yesus. Tapi kalau hari ini masih ada kesempatan kami menyembah, semua karena kasih dan kebaikan Tuhan. Dan kami gak mau sia-siakan hidup kami Tuhan. Inilah hidup kami untuk hormat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus, dengan syukur kami rayakan kelahiran Sang Juru Selamat di malam yang spesial ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, umat Allah yang percaya, sama-sama kita boleh katakan amin. Selamat Tuhan, teriak tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Amin. Salam ke kanan kirimu, katakan bersukacitalah. Haleluya. Siap-siap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Terang Tuhan percaya atas setiap kita. Amin. Haleluya. Manusia bersama. Dan dari gereja menang, asal kau berdiri atas firman-Nya. Haleluya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cintaku adalah, cintaku adalah. Haleluya. Go. Bersorak-sorai bagi kemuliaan nama Yesus Kristus. Haleluya. With one voice, we're singing. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cintaku adalah, cintaku adalah. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cintaku adalah, cintaku adalah. Haleluya. Bersukacita karena Natal ini kita percaya Natal penuh sukacita dan damai sejahtera. Amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Kita nyalakan pujian ini. Kita surga bergema. Hai, mari berhimpun dari bulanan benua. Hey. Amin. Hey, hey.
Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Hey, hey. Sekali lagi, dengan lebih sukacita, come on, sing it. Tak surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakmurkan kabar baik, lahir Kristus yang ajaib.
Puji nama Tuhan. Silakan duduk saudara kasih Tuhan Yesus. Kita bersyukur di hadapan Tuhan pada malam hari ini. Kita bersama-sama beribadah bersekutu di ibadah malam Natal yang luar biasa. Penuh sukacita, damai sejahtera pada malam hari ini. Mari sama-sama sebelum kita lebih lagi diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita akan menyaksikan video highlight dari khotbah Ibu Gembala Sidang Edukasi Ibu Pendeta Darnel Pariaji. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, harapan utama kita bukanlah kepada manusia, tetapi kepada pencipta alam semesta yang berkuasa, yaitu Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah lah yang berkuasa, Dia yang memegang kendali. Karena Allah berkuasa, Allah melakukan apa yang Allah inginkan, saudara, dan mencapai semua tujuannya. Tidak ada yang bisa menghentikan atau membatasi kehendaknya Allah, baik itu dosa, pemberontakan atau rancangan iblis sekalipun tidak bisa menggagalkan tujuannya Allah. Karena Allah berkuasa dan berdaulat, Allah mengendalikan urusan dunia ini. Tidak ada sesuatu yang terjadi di dunia ini yang secara kebetulan. Allah berkuasa dan mengetahui atas setiap perubahan dan setiap peristiwa yang terjadi. Sebab kekuasaan terletak di atas bahunya Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah berkuasa dan berdaulat, Allah di dalam Yesus telah memilih umatnya untuk dirinya sendiri dan dari sebelum dunia dijadikan. Pemilihan untuk memperoleh kasih dan karya keselamatannya semata-mata karena kedaulatan Allah sendiri, bukan upaya dari diri kita sendiri. Puji nama Tuhan, video selengkap dari khotbah Ibu Gembala Sidang Terkasih Ibu Pendeta Darnel Pariaji dapat Bapak Ibu Saudara saksikan selengkapnya di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Dan saya akan bacakan suara Gembala Sidang Terkasih Ibu Pendeta Darnel Pariaji dengan tema bagaimana sikap kita dalam menyambut Natal. Romawi pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau berkenan atas seluruh rangkaian perayaan Natal Gereja Tiberias Indonesia. Mulai dari perayaan Natal di Stadion Utama Gelora Bung Karno sampai ke rally Natal di daerah-daerah dan cabang-cabang Gereja Tiberias. Semua acara Natal Gereja Tiberias berlangsung dengan luar biasa dan penuh sukacita. Banyak jiwa-jiwa baru yang bertobat dan diselamatkan. Doa kami, seluruh jemaat yang merayakan Natal bersama Gereja Tiberias diprogramkan pesta di Kerajaan Sorga dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi kedua, bagaimana sikap kita dalam menyambut Natal? Yang pertama, memiliki sikap yang selalu sukacita. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Sesungguhnya peristiwa kelahiran Tuhan Yesus adalah peristiwa yang terbesar dalam sejarah manusia. Orang Majus menyambut Natal dengan sukacita. Mereka rela mengorbankan tenaga, waktu dan segala sesuatu untuk datang menyembah Raja di atas segala raja, yaitu Yesus Tuhan. Itu sebabnya sikap kita dalam menyambut Natal, marilah kita selalu bersukacita dalam hidup ini. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, tetaplah bersukacita karena Tuhan sangat mengasihi kita. Yang kedua, kita harus selalu berperilaku sebagai manusia baru. Efesus 4 ayat 20 sampai 23. Sikap kita dalam menyambut Natal, kita harus selalu berperilaku sebagai manusia baru. Kita buang perkataan dusta, kasar, mencuri, memendam amarah, menyimpan kepahitan, kegeraman dan fitnah. Kita harus ramah seorang dengan yang lain, saling mengasihi dan berlaku yang baik, sehingga melalui perilaku kita yang baik, nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang datang kepada Tuhan. Yang ketiga, kita cinta Tuhan dan kita cinta sesama tanpa syarat. Lukas 2 ayat 8 sampai 20. Pemilihan Allah atas para gembala domba untuk menerima berita Natal adalah sesuatu yang menarik. Kenapa? Kepada para gembala. Karena para gembala domba ini menjaga domba-dombanya dengan baik dan mereka ini hidup sederhana. Ini mengajarkan kita untuk harus mengasihi jiwa-jiwa, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan Yesus untuk diselamatkan dan menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Itu sebabnya Natal merupakan sarana penginjilan. Maka sikap kita dalam menyambut Natal adalah kita harus mengasihi Tuhan dan sesama tanpa syarat, membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuhnya di dalam Kau dan hidup di dalam kekudusan. Menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sama. Kau mendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu 14 sampai 15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami bersungguh-sungguh hidup di dalam Kau sepenuh-penuhnya dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat,
belajar dan belajar setiap hari. Belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuhnya di dalam Kau, maka terjadilah doa yang Kau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi, seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Bapak Saudara. Mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita bersatu hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Maka hari ini kami merayakan malam Natal Tuhan. Kami diingatkan lagi Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus yang telah lahir ke dunia jadi juru selamat penebus setiap kami. Dan hari ini Tuhan, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga Kau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, agar setiap kami yang percaya padamu Tuhan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Maka hari ini Tuhan, kami mau dengar firman-Mu Tuhan, pesan Natal, pesan yang penuh sukacita, pesan yang penuh damai sejahtera, pesan yang penuh harapan. Dan hari ini Tuhan, iman kami dibangkitkan, hidup kami dimerdekakan lewat setiap kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan di malam Natal hari ini, sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih Tuhan Yesus. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan, seperti, sama-sama saya undang kita bangkit berdiri bos. Layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Katakan, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Kita sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Kita berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. Katakan, seperti palungan layakkan hatiku. Seperti palungan, Kau yang layakkan Tuhan. Layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyandanmu, biar hidupku berkenan padamu. Ayo angkat tanganmu, nyatakan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku, rasakan selalu. Lebih sungguh lagi datang sama Tuhan. Haleluya. Come on, lebih sungguh lagi, bos.
berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah yang luar biasa. Sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, sungguh indah Tuhan. Kami merenungkan kasih-Mu yang luar biasa dalam kehidupan setiap kami. Kami boleh ada karena kasih Tuhan yang luar biasa. Kami boleh sampai di malam Natal tahun 2025 karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kasih Tuhan, kebaikan Tuhan akan selalu menjadi bagian kehidupan kami sampai selama-lamanya. Artinya di sepanjang hidup kami akan melihat hidup kami pasti diberkati Tuhan. Pekerjaan bisnis kami pasti diberkati Tuhan. Bahkan sampai anak cucu kami, keturunan kami, generasi kami, semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya dengan ucapan syukur, saatnya kami bawa hati kami terima kebenaran firman-Mu. Isi hati-Mu Bapa, berbicara bagi setiap kami, ajar didik bentuk setiap kami, arahkan setiap kami. Dan kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar saja, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga rancangan yang sudah Tuhan sediakan, itu yang jadi bagian dalam kehidupan kami. Dan kami doa hamba-Mu diurapi, disucikan, dilayakkan, dimampukan Bapa. Kami percaya hamba-Mu dipercayakan menyampaikan isi hati-Mu yang disampaikan, semua yang hadir pasti diberkati dengan sempurna. Sekali lagi Tuhan, kami percaya dalam pengurapan Tuhan yang luar biasa. Hamba-Mu diubahkan jadi luar biasa untuk jadi berkat. Sekali lagi semua yang hadir diberkati sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus, mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman, jumpai kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Minimal 2-3 orang, kiri kanan depan belakangmu dengan senyuman. Haleluya. Walaupun THR belum cair, senyuman. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Senang bisa jumpa dengan saudara. Bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Bilang sama yang ngomong, senyumannya mana? Bilang sama yang ngomong, itu baru anak Tuhan. Haleluya. Tetap aja ada yang mukanya cembetut aja. Haleluya. Saya mau bilang saudara, hari ini hari sukacita. Amin. Dan saya sangat bersukacita lihat semangat dan sukacita saudara. Walaupun saya lihat ada wajah-wajah Kristen napas gitu saudara. Kristen yang Natal dan Paskah doang gitu saudara. Jadi dia mengikuti alur pohon Natal. Pohon Natal keluar, dia juga keluar saudara. Nanti pohon Natal dibungkus, dia dibungkus juga saudara. Itu juga kayaknya ini saudara malam Natal doang dia datang, besok nggak datang lagi dia saudara. Oh cepat bertobat, tapi nggak apa-apa saudara. Setidaknya saudara hadir hari ini, saya melihat sekali lagi kesetiaan dalam Tuhan, semangat dalam Tuhan. Orang yang setia, semangat dalam Tuhan, janji Tuhan, hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang nggak bawa Alkitab angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan. Aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka Alkitab kita saudara. Yohanes 3 ayat 16. Satu ayat yang saya percaya ini Natal banget saudara. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yohanes pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Haleluya. Saya percaya banyak yang hafal, nggak perlu buka, sudah tahu di luar kepala ini saudara. Sama-sama 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia apa? Supaya melainkan, sekali lagi saudara 3 ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan apa? Beroleh hidup yang kekal. Saya mau bilang saudara, bicara tentang Natal yang paling utama esensinya adalah kasih. Sama-sama bilang sama saya, Natal adalah kasih. Sama-sama bilang sama saya, esensi Natal. Sama-sama bilang sama saya adalah kasih.
Amin. Jadi kalau bicara tentang Natal, maka yang paling esensi, yang paling utama adalah bicara tentang kasih Tuhan yang luar biasa. Karena kasih Tuhan yang luar biasa bagi setiap kita, makanya cerita Natal, momen Natal itu terjadi. Dia yang adalah Tuhan dalam segala kemuliaannya, mau turun jadi manusia untuk apa? Untuk menjawab doa-doa, untuk membawa keselamatan buat saudara dan saya. Karena kasihnya yang begitu luar biasa. Bahkan saya mau bilang saudara, semua hukum, semua peraturan dalam Alkitab kalau dipres jadi satu hukum, namanya hukum kasih. Kata yang muncul kalau Alkitab ini dipres jadi satu kata, saya bisa pastikan namanya kasih. Nah, tapi begini saudara, ada banyak orang Kristen tahu tentang kasih, ada banyak orang Kristen tahu bahwa kekristenan esensinya kasih, fondasinya adalah kasih, tapi seringkali ada banyak orang Kristen gak mengerti bagaimana cara Tuhan dalam menerapkan kasihnya. Sekali lagi saudara, ada banyak orang Kristen masih kurang mengerti bagaimana cara Tuhan dalam menerapkan kasih. Sehingga apa? Ketika kasih Tuhan itu diterapkan dengan cara yang dia tidak pahami, ada banyak orang Kristen akhirnya negative thinking sama Tuhan, merespon salah, dan yang bahayanya kalau respon kita salah, akhirnya apa saudara? Hasilnya bisa berbeda. Pemahaman yang salah, responnya salah, hasilnya bisa berbeda. Makanya hari ini saya akan ajak saudara untuk sama-sama kita membahas satu tema. Napas dulu. Haleluya. Udah sesi ketiga ini saudara, haleluya. Wes ngantuk saudara. Yaitu satu tema, yaitu bicara tentang memahami kasih Tuhan. Sama-sama bilang sama saya memahami. Sama-sama bilang sama saya tentang kasih Tuhan. Amin. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya akan punya pemahaman yang benar tentang kasih Tuhan. Sehingga respon kita benar. Dan apa yang sudah Tuhan sediakan jadi bagian setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan, haleluya. So, bagaimana kita harus pahami saudara sekali lagi bagaimana cara Tuhan menyatakan kasihnya yang sempurna. Yang pertama adalah kasih Tuhan dinyatakan melalui penerimaan. Sama-sama bilang sama saya kasih Tuhan. Sama-sama bilang sama saya dinyatakan. Sama-sama bilang sama saya melalui penerimaan. Amin. Masih dalam ayat yang ketiga, ayat 16 tadi saudara. Yohanes 3 ayat 16. Sama-sama kita baca ayatnya yang ke-16. Dikatakan apa? Sama-sama sekali lagi. 3, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dianugerahkan kepada manusia yang berdosa. Bahkan kasih Tuhan sudah bicara tentang Tuhan nyatakan ketika kita masih berdosa. Kalau saudara baca Matius 1 itu saudara bicara tentang silsilah Tuhan Yesus. Dan yang menarik dalam silsilah Tuhan Yesus itu saudara, ada dicatat 4 tokoh wanita. Dan kalau saudara bilang, Pak, tapi kan memang wajar, itu bagian dari kisah atau silsilah Tuhan Yesus. Ya, kalau kita tidak memahami Biblika. Tapi kalau kita memahami Biblika, cara atau bicara tentang hukum Yahudi yang berlaku pada saat itu, yang ditulis itu biasanya adalah dari sisi ayahnya saja saudara. Jadi dari sisi ibu biasanya tidak ditulis. Sama kayak kita, ketika kita punya anak, biasanya marga yang dipakai adalah marga ayah. Contoh saya kemarin ke Tebing Tinggi, sekarang marga saya Simangunsong. Tapi katanya lebih cocok kalau Purba, karena pura-pura Batak. Terus ada yang bilang begini, Pak terserah marganya apa, yang penting jangan marga satwa. Oh iya siap. Atau Pak, atau boleh juga margarin katanya Pak. Oh terima kasih. Netizen memang kadang-kadang no have akhlak gitu saudara. Tapi balik lagi saudara, biasanya yang ditulis adalah dari sisi ayah saja. Tapi yang menarik dalam silsilah Tuhan Yesus dalam Matius 1, yang dimasukkan juga adalah ada 4 tokoh wanita. Dan yang gak kalah menarik, mereka semuanya adalah orang-orang berdosa. Kalau saudara perhatikan, ada Tamar di sana. Saudara bisa cek, saudara begitu berdosanya Tamar, saudara. Rahab juga wanita yang berdosa. Ruth wanita yang berdosa. Bahkan Betsheba kita tahu bersama apa yang dilakukan bersama dengan Daud. Tapi yang menarik semuanya ditulis, dimasukkan dalam silsilah Tuhan Yesus. Pertanyaan saya, bisa gak ada orang-orang yang tidak berdosa yang Tuhan pilih untuk menjadi bagian dalam silsilahnya? Sangat bisa. Tuhan bisa pilih orang-orang kudus, orang-orang tak berdosa, orang-orang bahkan yang mungkin seperti nabi-nabi dalam Alkitab. Tapi yang menarik, Tuhan pilih juga orang-orang yang dipandang berdosa oleh dunia. Kenapa? Karena memang Tuhan mengingatkan setiap kita, Tuhan lahir ke dunia karena kasih-Nya. Dan kasih-Nya dinyatakan dalam penerimaan. Seperti apapun kita, sekotor apapun kita, kasih Tuhan melebihi pelanggaran kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Kemarin saudara saat saya isi bersama dengan Pak Pendeta Elfris juga di sini sempat saya spill sedikit saudara bahwa apa? Kasih Tuhan begitu besar. Ingat Natal, ingat kasih Tuhan yang besar.
Saya mau bilang saudara, ini saudara bilang sama saya, Pak, tapi saya berdosa Pak, saya udah gak layak Pak, saya udah lakukan hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Di malam Natal ini saya mengingatkan firman Tuhan, kasih Tuhan melebihi segala dosamu. Sekalipun kau begitu kotor di mata manusia, kau tetap berharga di mata Tuhan, katakan amin. Sekalipun kau mungkin gak layak di mata manusia, di mata Bapamu yang di sorga yang mengasihimu, kau tetap biji matanya kesayangannya, katakan amin. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Ini yang harus kita pahami, karena ada banyak anak Tuhan zaman sekarang takut datang sama Tuhan karena dia pikir dia berdosa, dia nggak layak. Saya mau bilang saudara, justru semakin kita berdosa semakin kita butuh Tuhan dalam hidup kita. Kasih Tuhan nggak berubah, sama seperti ayah ibu kepada anak-anak saudara. Kemarin saya sempat cerita, iPad saya dijatuhkan sama anak saya. Saya cerita kemarin saudara, buat saya iPad itu bukan barang murah. Buat sultan-sultan Kelapa Gading, Warakas dan sekitarnya, saya tahu itu murah. Mungkin saya bilang, Pak, apa? iPad mahal? Oh my God, very cheap for us. Buat saya ini mahal. Nah, jadi ketika anak saya mau pelayanan tengah minggu, dia bawa iPad saya, terus anak sekecil itu bawa iPad sebesar ini jatuh, duar. Saya lihat iPadnya, layarnya sudah terbelah. Saya sampai curiga anak saya, jangan-jangan dia Musa. Musa membelah lautan, anak saya membelah iPad, saudara. Dan saya bawa ke tempat servis. Saya adalah pendeta yang selalu punya pengharapan, saudara. Jadi saya adalah pendeta yang selalu punya pengharapan. Tapi ketika lihat muka dari tukang servis, dia bilang, aduh Pak, kalau menurut saya Pak nggak usah Pak, beli baruan saja Pak. Udah nggak punya harapan, saudara. Sudahlah, saya udah nggak berharap lagi. Tapi apakah cinta saya kepada anak saya berubah? Tidak, kasih saya tetap besar. Tetap saya datang sama dia, saya nggak bilang, hei Nana, enyah dari hadapanku, nggak ada. Enggak. Tetap saya bilang, Nana sini, tetap begitu. Paling update tadi siang, saya pagi ada pelayanan ketemu orang dulu saudara. Kemudian ada waktu 1 jam saya pulang rumah tidur setengah jam supaya saya pelayanan siang jam 2 jalan ke SCBD. Saya tidur, saya cari tempat yang nyaman, salah satunya kamar dia saudara. Waktu itu dia lagi di bawah, saya masuk kamar dia, saya tiduran. Ada matras begitu saudara, saya tiduran. Dan akhirnya apa? Setengah jam saya kebangun. Kenapa? Karena kakinya di bibir saya. Kok saudara ketawa? Saudara senang pendeta saudara diinjak-injak. Saya kebangun kakinya. Pak. Oh Tuhan Yesus. Itu oh Tuhan. Di sini mengalir darah Manado ini saudara. Iya. Tapi apakah langsung saya marah? Saya berubah? Tidak. Enggak ada. Kasih saya tetap besar buat dia. Saya mau bilang saudara, begitupun Tuhan dalam hidup kita. Bapa di dunia saja yang masih banyak kekurangan tahu bagaimana mengasihi anaknya, apalagi Bapa di sorga. Makanya digambarkan dengan apa? Kasih Bapa itu digambarkan perumpamaan anak bungsu. Si anak sudah bikin dosa segala macam. Apalagi dia sudah, mohon maaf saudara, sudah menyakiti hati bapaknya. Kemudian dia sudah dalam level di mana sudah nggak punya apa-apa, dia kerja di kandang babi. Secara tradisi, sekali lagi, dalam tradisi Yahudi, dalam hukum Yahudi, babi adalah haram. Yang kerja di tempat itu saudara sudah dipandang haram. Dan saudara ingat dia udah makan makanan babi. Ingat, makan makanan babi bukan makan babi, beda. Beda ya. Kalau makan babi itu enak saudara. Saya kemarin ke tebing tinggi, saya makan BPK Tesalonika, haleluya. Baru nama udah Alkitabiah saudara. Gigitan pertama langit terbuka saudara. Gigitan kedua ada back sound, haleluya, haleluya. Waduh. Makanya kita doa, pas pengangkatan itu binatang imut-imut ikut naik ke sorga. Kita bikin BPK, saksang, babirita di sorga, haleluya. Tapi balik lagi saudara. Saya mau bilang saudara, kasih saya tidak berubah buat anak saya. Saya tetap mengasihi dia, begitupun Tuhan dalam hidup kita. Saya nggak tahu saudara hari ini, mungkin saudara hari ini baru datang ke gereja karena selama ini kau takut datang ke gereja. Kabar baik buat saudara, kasih Tuhan luar biasa. Dia menerima kita apa adanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, kasih Tuhan melebihi pelanggaran. Bilang sama yang ngomong, dia menerima kita apa adanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, bagaimana Tuhan menerapkan kasih dalam kehidupan setiap kita. Menyatakan kasih yang kedua adalah dinyatakan dengan mengarahkan. Sama-sama bilang, sama saya dinyatakan. Sama-sama bilang, sama saya dengan mengarahkan. Wahyu 3 ayat 19, sama-sama kita baca. Wahyu 3
ayatnya yang ke-19. Sama-sama kita baca. 3, ya. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku apa? Sekali lagi 3, ya. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah apa? Dan bertobatlah. Kalau saudara perhatikan kata ku tegur, bahasa aslinya adalah elenko. Elenko ini saudara artinya apa? Menunjukkan kesalahan. Sekali lagi, kata ku tegur artinya apa? Kesalahannya dinyatakan, dikasih tahu saudara. Amsal 3 ayat 12 bilang begini. Amsal pasal yang ketiga ayat yang ke-12. Sama-sama 3, iya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada apa? Seperti seorang ayah kepada anak yang apa? Dikasihinya. Saya pakai lagi analogi tadi saudara. Tuhan sangat mengasihi setiap kita, tetapi Tuhan dalam kasihnya menerima kita apa adanya, tetapi tidak membiarkan kita apa adanya. Sekali lagi, kita harus naik level saudara dalam pemahaman. Tuhan dalam keadaan apapun kita diterima apa adanya, tetapi Tuhan tidak membiarkan kita begitu terus. Saudara ingat perumpamaan anak bungsu ketika dia kembali, bapaknya menerima dia apa adanya. Walaupun mohon maaf sudah bau begitu luar biasa dengan segala dosanya, bapaknya menyambut dia, betul ya? Tapi apakah sampai di situ saja? No. Bapaknya bereskan dia, rapikan dia, pakaikan dia cincin dan lain sebagainya. Tuhan menerima kita apa adanya, tapi tidak pernah membiarkan kita apa adanya. Saudara dan saya ketika kita berdosa, kita datang sama Tuhan, Tuhan menerima kita. Tapi bukan berarti Tuhan membiarkan kita dalam dosa. Jangan sampai saudara bilang, oh karena Tuhan mengasihi saya, kasih Tuhan melebihi pelanggaran saya mau ngapain aja, mau bikin dosa. Yang memang enak. Bebas dong, kan Tuhan mengasihi saya. Gue mau ngapain aja, bebas. Hidup di bumi, gue santai. Nanti sebelum meninggoy, gue sorga. Ada orang kayak gitu, salah pemahaman. Dia pikir karena kasih Tuhan luar biasa, dia bisa bikin apapun tetap akan sorga. Sampai pas Natal, malaikat lihat dia, respect. Karena nyembahnya tuh luar biasa. Pas dia nyembah memang, ku berikan hatiku dan jiwa. Oh air mata sampai ingus campur jadi satu. Semuanya, malaikat dari pojok, respect. Ya. Tapi pas udah malam tahun baru, waduh, langsung cari klub malam paling tren di Warakas. Ku bayang bila engkau, sampai iblis yang dari pojok dia, oh tor monitor ketua. Asik, Tuhan menerima aku apa adanya. Enggak gitu besti. Balik lagi ke analogi tadi, ke cerita tadi. Anak saya, bukan anak tadi, anak saya. Yang tadi yang injak bibir saya. Ketika saya bangun, saya lihat kakinya di bibir saya. Saya langsung angkat dia dan bilang, Nana, no. Nana, no. Nana, no. Itu nggak baik. Jadi kaki nggak boleh ke kepala, apalagi ke bibir. Ke bibir papi lagi. Ke bibir mami boleh. Enggak. Itu suami kepahitan. Enggak. Dia bilang, enggak boleh. No. Ya. Iya. Enggak, karena saya mengasihi dia, kaki udah di bibir, saya bilang, Nana, lagi. Enggak boleh. Begitupun Tuhan dalam hidup kita. Makanya kadang-kadang dalam kasihnya Tuhan seringkali menegur, menyatakan kesalahan, kemudian menghajar. Kata ku hajar mendidik dengan punishment. Saya mau bilang saudara, tim saya coba deh, sini deh, ayo. Yang slim fit aja, ayo. Misalnya begini saudara. Misalnya dia lagi dalam perjalanan kehidupannya, sini aja deh, ya. Anggap aja ini jurang kehidupan ya. Misalnya dia lagi jalan dari sini aja, dari sini ya, lagi jalan, kemudian sudah dalam perjalanan, Tuhan sudah ingatkan, ya pelan-pelan, awas belok kanan, ada jurang di situ. Nah tapi kan manusia kan keras kepala, pelan-pelan. Nah, manusia kan kadang keras kepala begitu ya. Tuhan udah kasih tahu jangan. Tuhan udah pakai hamba Tuhan untuk bilang jangan. Apalagi yang jatuh cinta. Tahan dulu. Ada tipe manusia yang sukar dibilangin. Yang pertama orang lagi emosi. Yang kedua orang lagi jatuh cinta. Udah tahu itu buaya darat.
Iya, wanita-wanita begitu. Tetap aja Tuhan dia bilang, jangan. Gelap dan terang tidak boleh bersatu. Tidak Tuhan. Ini ganteng banget Tuhan. Aku mau memperbaiki keturunan. Mancung banget. Ini mancung banget Pak Pendeta. Dia kalau masuk mall, dia masih di parkiran, hidung udah di lobi. Oh Tuhan, mancung. Hidung macam apa itu? Akhirnya Tuhan udah bilang jangan, dia maju terus. Nah, Tuhan menegur jangan. Tapi kalau nggak didengerin, kadang-kadang Tuhan apa? Menghajar. Jemaat senang kau dianiaya. Ayo satu lagi. Sekali lagi ya. Iya, kadang-kadang gitu kan. Kadang-kadang kita udah ditegur sama Tuhan, kita kadang-kadang Tuhan hajar dengan caranya Tuhan. Gak apa-apa, BPJS-nya udah aktif. Jadi Tuhan hajar. Kenapa? Karena Tuhan tidak mau saudara dan saya jatuh pada jurang kebinasaan. Nangkap maksud saya? Nah kalau kita udah punya pemahaman yang benar, ketika kita lagi dihajar sama Tuhan, kita evaluasi diri, introspeksi diri, bukan malah menyalahkan Tuhan. Ada banyak orang Kristen, ketika di dalam proses dihajar sama Tuhan, bukannya evaluasi, gue salah apa ya? Malah langsung bilang apa, Tuhan katanya Tuhan yang mengasihi, kenapa Tuhan izinkan begini, kenapa Tuhan pakai begini, kenapa Tuhan hajar begini, hey. Saya mau bilang saudara, kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Evaluasi, kalau Tuhan izinkan proses, kalau Tuhan sementara menghajar kita, artinya apa? Responi dengan kalimat terakhir, kata terakhir dalam ayat itu dikatakan apa? Coba kita lihat sekali lagi saudara, ayatnya yang ke-19 tadi saudara, dikatakan apa? Ayat 19 dikatakan apa? Barang siapa kukasihi, Tuhan tegur, Tuhan hajar. Kalau udah evaluasi salah, sebab itu apa? Relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bilang sama kanan kirimu, bertobat. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus mengasihi saya. Bilang kanan kirimu, mengasihi kamu juga. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir imam musik, saudara saya undang maju ke depan. Yang ketiga, bagaimana cara Tuhan mengaplikasikan kasihnya adalah dengan penyertaannya. Sama-sama bilang sama saya, melalui penyertaannya. Sama-sama bilang sama saya, penyertaannya. Amin. Ayat terakhir 13 ayat 5. 13 ayatnya yang kelima. Sama-sama kita baca saudara. 3, iya. Janganlah, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kesetiaan manusia seringkali berubah-ubah. Kesetiaan seringkali manusia itu saudara, kalau ada maunya aja. Manusia kadang-kadang dekat sama kita, itu kalau ada kepentingan, kalau ada kebutuhan. Ketika udah gak butuh, belum tentu lagi bisa tetap setia, betul ya? Gak usah pertemanan. Tapi kita harus mulai dari pertemanan. Ya kan? Kadang-kadang dalam pertemanan kita kan gitu ya. Orang kalau butuh sama kita, tiap hari dia telepon. Brother, what's up brother? Lu lagi ngapain? Enggak, gue nggak tahu kenapa gue pengen tahu kabar lu aja. Kayak berapa kali tuh temen saya telepon saya udah lama banget. Gue lihat udah keren banget ya. Ngobrol apa kabar, sehat, keluarga sehat. Ujung-ujungnya pinjam duit dong, atau enggak, bro, apa kabar? Udah panjang ngobrol, saya pikir kangen beneran, ternyata, bro, ada MLM bagus, hanya dengan 2,6 juta, kamu bisa beli Pajero, Fortuner, lu naik apa sekarang? Mio Getter, manusia itu, kadang-kadang setia kalau ada maunya. Gak usah jauh-jauh, rumah tangga aja. Mohon maaf ya, ada istri-istri zaman sekarang, bukan yang di sini, yang di center sana. Setia ke suami cuma kalau ada transferan lancar, saudara. Ada uang abang sayang, nggak ada uang abang ku tendang. Kalau transferan lancar, waduh suami pulang. Beda dengan kalau misalnya transferan sulit. Kalau transferan belum datang, dari mana kau? Jam segini kau baru pulang. Kuretakkan ginjal kau. Coba kalau transferan baru masuk. Dari jauh suaminya dia langsung,
Kang Mas. Berubah jadi orang Jawa. Padahal namanya Lamtiur. Lamtiur si Reja Gugu. Berubah jadi Ayu Ningsih. Kang Mas. Kulunun. Air panas sudah kusiapkan. Jangan hihi aja Bu, ketawa. Bertobat Bu, bertobat. Manusia seringkali ada kepentingan baru setia. Tapi berbeda dengan Tuhan. Tuhan dalam keadaan apapun, Tuhan tetap setia dalam kehidupan kita. Makanya dikatakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Sedetik pun. Dalam kondisi apapun Tuhan tetap setia. Nah, ini yang harus kita pahami supaya apa? Supaya ketika kita dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang berat, kita nggak berpikir bahwa Tuhan ninggalin kita. Karena dalam keadaan apapun Tuhan tetap setia. Mungkin saudara pernah dengar, saya akan tutup dengan ini. Ada satu cerita, ada seorang yang diberi penglihatan, dia dibawa ke alam roh. Kemudian di sana dia ditunjukkan proses perjalanan kehidupannya. Di mana digambarkan seperti dia sementara berjalan dengan Tuhan Yesus di pinggir pantai, di pasir itu, dan dia melihat proses perjalanan kehidupannya dari kecil sampai dia tua. Singkat cerita, dia melihat proses perjalanannya dari kecil itu, saudara. Dia sukacita, dia ketawa, dia lihat ada bekas telapak kaki di sana, ada 2 pasang di sana. Tetapi ketika dia mulai dewasa, dia lihat di momen dewasanya, dia lihat hanya ada 1 pasang kaki saja. Kemudian ketika dia lihat foto atau gambarnya, dia bilang, Tuhan, aku melihat ada momen di mana hanya ada 1 pasang telapak kaki saja dalam perjalanan kehidupanku. Dan aku lihat itu justru di momen terberatku, di momen yang paling sakit dalam hidup. Kenapa kau Tuhan meninggalkan aku? Padahal itu adalah saat di mana aku sangat membutuhkanmu Tuhan. Katanya kau Tuhan adalah Tuhan yang setia. Tapi dalam cerita itu jawaban Tuhan begitu indah. Tuhan bilang begini, itu bukan telapak kakimu, tetapi telapak kakiku. Loh, ini kan perjalanan kehidupanku, terus aku di mana Tuhan? Itu kenapa hanya ada 1 telapak kaki? Karena aku sementara menggendongmu. Di saat kau gak kuat, di saat terberatmu, aku ada menggendongmu. Supaya kau sampai pada garis akhir perjalanan kehidupanmu. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Sekali lagi, aduh. Namanya hidup ya. Kadang-kadang kayaknya berat banget ya. Kadang-kadang kayaknya Tuhan, sakit banget ya Tuhan ya. Kayaknya aduh. Kayaknya gak kuat gitu saudara. Tapi kalau kita ingat Natal, kita ingat kasih Tuhan, kita ingat ada satu pribadi yang setia menyertai kita. Dan sekalipun secara manusia kita nggak mampu, sekalipun secara manusia kita nggak kuat, tapi kalau yang menyertai kita Tuhan, nggak ada masalah yang melebihi kehebatan Tuhan kita. Nggak ada beban yang melebihi besarnya Tuhan kita. Makanya apapun keadaannya, ingat kasih Tuhan, ingat Natal. Kita ingat bahwa Tuhan menyertai kita. Segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ada penyertaan yang sempurna. Bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu, sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang. Peganglah tanganku, peganglah tanganku. Kaulah harapan, yes, dalam hidup. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sambil kita boleh bangkit berdiri. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan.
bersama-sama doa di hadapan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan setiap kita Natal bicara tentang kasih Tuhan. Dan kita harus ingat cara Tuhan menerapkan kasih-Nya. Yang pertama, Tuhan menerapkan kasih-Nya dengan menerima kita apa adanya. Mari datang sama Tuhan sekotor apapun kita. Tuhan datang bukan untuk orang benar, tapi justru untuk orang berdosa supaya bertobat. Yang kedua, kasih Tuhan dinyatakan dengan pengarahkan. Tuhan menerima kita, tapi Tuhan tidak membiarkan kita tetap dalam dosa. Makanya Dia mengarahkan setiap kita untuk kembali kepada jalan kehidupan yang Tuhan sudah sediakan. Untuk kembali kepada rancangan berkat yang sudah Tuhan sediakan. Relakanlah dan bertobatlah. Dan yang terakhir, Dia Tuhan yang tetap setia sampai selama-lamanya. Proses yang sementara kau hadapi bukan berarti karena Tuhan meninggalkanmu. Justru dalam titik terendahmu, titik terberat setiap kita, Yesus ada di sana karena Dia Tuhan yang setia. Dan kalau Tuhan bersama kita, segala perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Angkat tanganmu. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Kami akan tetap percaya, tetap percaya. Mari sekali lagi boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Segala perkara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Mari tetap percaya. Haleluya. Tuhan setia. Tetap percaya. Amin. Tuhan setia. Aku percaya. Tetap percaya. Tuhan setia. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan yang setia. Yesus namanya, buat setiap kita. Satukan hati kita, kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kami Tuhan, sebab kami punya Allah yang setia, yang kami panggil di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Dan kami percaya bahwa hari ini ada karena kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa. Tuhan telah karuniakan kelahiran untuk boleh menjadi keselamatan bagi setiap kami. Dan di malam Natal ini kami boleh mengingat peristiwa itu. Kami boleh mendengar firman Tuhan yang sungguh telah memberkati setiap kami. Kami berdoa biar firman ini menjadi kekuatan bagi kami, mengubahkan setiap hidup orang percaya. Dan Tuhan ada untuk boleh memberkati dan menguatkan setiap kami. Ini kami Tuhan Yesus, dengan kerelaan kami datang. Ubahkan segalanya Tuhan untuk hormat kemuliaan-Mu ya Bapa. Dan kami mengucap syukur dan kami juga rindu berikan persembahan kami yang terbaik untuk boleh memberkati pelayanan gereja kami Tiberias Indonesia. Tuhan tolong berkati siapapun kami memberi, bahkan yang belum bisa memberi. Ada tangan Tuhan yang ajaib perkasa memberkati kehidupan kami. Semuanya kami serahkan hanya untuk hormat kemuliaan Allah dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan. Silakan kembali duduk. Selamat memberikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Bersama malam hari ini saudara, sahabat kita beri persembahan yang terbaik. Kita akan satu pujian di hadapan Tuhan. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau
semua. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Dalam segenap jalanku Tuhan, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerahmu selalu mempesonaku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Yesus, kau terbaik. Yesus, kau termanis di dalam hidupku. Kami ucapkan terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Dan sama-sama malam hari ini kita akan masuk di dalam sakramenen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada malam Natal ini saudara. Kita akan pujian tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Engkau menyucikan setiap kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Tuhan, tubuhmu dan darahmu tercurah. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Jemaat Tiberias, kita sambut tubuh dan darah Kristus di malam Natal ini. Mari dengan sungguh muliakan Tuhan. Haleluya. Sempurnakan hidup kami. Tubuhmu Yesus menyembuhkanku. Darahmu Yesus menyucikanku. Ku jadi baru
Selamat Natal buat kita semua, amin. Doa saya, Natal ini Tuhan memulihkan hidup kita, amin. Tuhan memulihkan ekonomi kita, amin. Tuhan memulihkan rumah tangga kita, amin. Masuk tahun yang baru, tahun 2026, percayalah segala yang terbaik Tuhan sediakan buat kita semua, amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam Natal yang indah ini. Kami sudah dengar firman-Mu dan kami sudah memuji menyembah-Mu. Dan di malam yang indah ini Tuhan, kami mau menerima sakramen perjamuan kudus, yaitu tubuh dan darah-Mu. Kami percaya kami yang makan tubuh Tuhan Yesus, minum darah Tuhan Yesus, kami akan bangkit pada akhir zaman, hidup kekal di surga. Dan selama kami hidup di bumi, hidup kami seperti di dalam surga. Dalam nama Tuhan Yesus, kita angkat roti di atas kepala bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan surga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak, ditikam di atas kayu salib. Mulai hari ini kami bersama keluarga, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak terkapar di rumah sakit, kami tolak segala sakit penyakit. Doa kami bersama keluarga, tidak sakit kanker, tidak sakit tumor, tidak leukemia. Kami tolak pikun, kami tolak lumpuh, kami tolak koma, kami tolak terkapar di ruang ICU. Dimanapun kami melangkah berada, dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya, tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita makan bersama, inilah tubuh Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di atas kepala bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, percabulan. Aku tolak poligami, poliandri. Jauhkan keluargaku dari perceraian. Jauhkan rumah tanggaku dari orang ketiga. Mulutku diurapi, tidak dusta, tidak menipu. Doa-doaku Tuhan dengar, Tuhan kabulkan. Tanganku diurapi, tidak cemar, tidak mencuri. Yang ku pegang, yang ku kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah, fitnah atas keluargaku, fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Tuhan Yesus, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga surga. Sebagai warga surga, kami berkumpul di bumi, berkumpul di surga, punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakitku sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, sehat sempurna, tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa, anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Tuhan Yesus, jantungku sempurna sehat, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Tuhan Yesus, ginjalku sempurna sehat, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Tuhan Yesus, paru-paruku bersih normal, tidak ada flek, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Tuhan Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, alergi makanan. Tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak saraf kejepit. Aku tolak batu di empedu, aku tolak sakit pankreas, urapi liverku sempurna sehat, tidak kanker liver. Hari ini aku sembuh. Sejenak saudara doa. Tuhan Yesus berkati kami semua yang merayakan malam Natal, termeterai menjadi warga surga. Dan biarlah Natal ini jadi Natal yang terindah buat kami semua. Tuhan beri hadiah Natal yang terindah
keluarga kami diselamatkan, kami sembuh, yang belum punya rumah beri rumah, yang belum kerja Tuhan beri pekerjaan, yang utang-utang beri berkat bebas utang, yang belum punya keturunan Tuhan beri keturunan ilahi dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kita angkat bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan roti mana tidur pun diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak kekurangan. Yang kedua, dengan roti mana selalu jubah baru, artinya mulia. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia. Suatu hari kelak akan terbang kawan awan, jumpa Tuhan, pesta di sorga. Yang ketiga, dengan roti mana selalu kasut baru, gambaran seorang majikan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini diangkat naik, punya roh majikan, karirku, usahaku, pekerjaanku diberkati berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, segala penyakit, segala penderitaan sudah disembuhkan, sudah diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus. Kita minum bersama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk tubuh dan darah-Mu yang sudah menyucikan dan menguduskan kami. Kami serahkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan untuk memuliakan Allah, memuliakan manusia, minyak urapan untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk dan menjadikan kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Kami serahkan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan, muliakan Allah, muliakan manusia, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit, menghancurkan segala kutuk dan menjadikan kami lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan yang kudus. Saudara, kita pengkhotbah bilang, jangan tidak ada minyak di kepalamu. Jadi saudara selalu urapi minyak, saudara diurapi minyak, dijaga malaikat. Amin. Tadi yang tim saya yang angkat perjamuan itu, tantenya saudara usahanya pipa gas, minyak gas bumi. Puji Tuhan, dia rajin ibadat Tiberias, terima minyak urapan. Proyeknya selalu dikasih minyak urapan, saudara. Maka sepanjang tahun dia berhasil jual 40M gitu, saudara. Biasanya suaminya dulu, saudara, setahun cuma 25M. Semenjak dia urapi minyak, saudara, rajin ibadat Tiberias, tantenya saudara satu tahun bisa jual 40M. Bahkan seminggu lalu saya melayani ada bukan orang Tiberias, tapi dia percaya minyak urapan Tiberias. Dia buka cabang usahanya yang ke-7. Saya selalu diminta urapi dari cabang yang kedua sampai ke-7. Dia bilang, Pak, puji Tuhan, rame terus diberkati. Dia mau bikin hotel lagi di Bandung, saudara. Maka hari ini saya doa Natal, Yesus pulihkan ekonomi kita, amin. Saya doa saudara tidak resesi, amin. 2026 saudara tidak resesi, tidak utang-utang. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Baik, kita akan lilin Natal, saudara siapkan lilin saudara, light stick saudara. Kita angkat pujian Malam Kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap. Kristus anak Allah.
Kita renungkan kasih Tuhan yang besar. Malam ini kita merayakan Natal. Kita bersyukur Tuhan Yesus datang menebus kita, mengampuni kita, dan mengangkat kita menjadi anak-Nya. Tuhan Yesus datang untuk menerangi hidup kita. Tuhan Yesus berkata di Yohanes 8 ayat 12, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Terang berbicara tentang kepastian. Dunia penuh dengan ketidakpastian. Di dalam Yesus ada kepastian. Percayalah, Tuhan memberi kepastian dalam hidup kita. Kepastian keselamatan dan kepastian untuk masa depan kita. Terang berbicara tentang jawaban. Apapun masalah kita, apapun pergumulan kita, apapun kesulitan kita, di dalam Yesus ada jawaban. Jawaban untuk rumah tangga kita, jawaban untuk usaha dan pekerjaan kita, dan jawaban untuk segala sakit penyakit kita. Segelap apapun hidup kita hari ini, Dia sanggup mengubahnya. Sesulit apapun hidup kita hari ini, Yesus sanggup memulihkannya. Alkitab berkata di dalam Yesaya 60 ayat 1, "Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu." Doa saya di Natal ini, hidup kita semua bangkit. Rumah tangga kita bangkit, pekerjaan dan usaha kita bangkit. Saya percaya kita semua pulang dari sini tidak lagi hidup dalam kegelapan. Kita berjalan di dalam terang, karena apapun yang kita lakukan di dalam gelap akan sia-sia. Mari kita semua hidup di dalam terang, berjuang hidup di dalam pertobatan. Jangan jatuh dosa lagi. Tekun menerima perjamuan kudus dan minyak urapan, agar kita siap sedia menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Agar Anda dan saya, keluargamu, keluargaku, pesta di kerajaan sorga. Dan selama hidup di bumi, hidup seperti di sorga. Sekali lagi kita angkat lilin kita, sama-sama dengan segenap hati kita. Malam kudus. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru sangat manusia, ada datang di dunia. Kristus anak Allah, Kristus anak Allah, Kristus anak Allah, Kristus anak Allah, Kristus anak Allah. Sekali lagi katakan Kristus anak Allah, Kristus anak Allah. Haleluya, kami sembah Yesus, kami muliakan Engkau Yesus. Suri bagimu Yesus, kami muliakan Engkau Yesus, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, terima kasih Yesus. Sejenak saudara berdoa sama Tuhan. Berdoa di malam Natal ini. Percayalah doa-doa saudara didengar, dikabulkan Tuhan. Tuhan Yesus, sayangi kami semua umat-Mu. Berkatilah kami semua Tuhan. Siapapun kami yang merayakan Natal, Tuhan pulihkan hidup kami. Tuhan pulihkan rumah tangga kami. Tuhan pulihkan ekonomi kami. Tuhan pulihkan keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami. Sebentar umat-Mu akan pulang, Tuhan jaga lindungi
Malaikat Tuhan menjaga, melindungi, jauhkan dari mara bahaya malapetaka. Rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Esok hari kami kembali datang untuk merayakan Natal, bersuka cita mengucap syukur kepada Tuhan. Berkati semua tim worship Bonerges yang sudah melayani. Berkati choir, Tuhan urapi, beri masa depan yang indah. Seluruh pengerja pemuda, pengerja suami istri, sound system, tim media, semua penerima tamu, put kolektor, petugas perjamuan, security, semua yang melayani diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama anak-anak menantu cucu. Tuhan beri kesehatan, umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, sampai Tuhan datang kedua kali. Terus pakai gembala sidang kami untuk mempersiapkan jemaat Tiberias, mempelai yang siap pesta di surga. Berkati hambamu Pendeta Argo Pariaji, Tuhan urapi, Tuhan terus pakai secara luar biasa. Berkati hambamu juga Pendeta Aristo Pariaji, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami berdoa gereja Tiberias penuh kemuliaan, dimanapun cabang-cabang Tiberias diberkati Tuhan, seluruh jemaat Tiberias diberkati Tuhan. Kami datang dengan berkat, malam ini kami pulang dengan berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, pandang Yesus Tuhan. Saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah suri hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai, cerdas, punya masa depan yang indah, diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua, mulai malam hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dengan awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua diberkati, sama-sama kita katakan amin. Salam kiri kanan saudara, selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy. Selamat Hari Natal. Selamat Sekali lagi salam ke kanan kirimu, katakan selamat Natal. Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal, Tuhan memberkati. Selamat Hari Natal.